wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang etika berorganisasi dalam Islam. Etika berorganisasi dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadikannya tidak hanya tentang mencapai tujuan duniawi tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Berikut adalah beberapa nilai dalam etika utama dalam organisasi menurut Islam. Yang pertama itu adalah prinsip dasar etika organisasi Islam. Niat dan tujuan yang mulia. Organisasi harus didirikan dengan niat ikhlas karena Allah dan menolong dalam kebaikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan selanjutnya adalah amanah, kepercayaan dan tanggung jawab. Setiap anggota, terutama pemimpin, harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, sungguh-sungguh, tidak menyia-nyiakan amanah, dan menyia-nyiakan adalah tanda kehancuran. Selanjutnya adalah keadilan atau adl. Semua anggota harus memperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Keadilan juga berlaku dalam pengambilan keputusan, pengambilan tugas dan hak-hak. Selanjutnya adalah kejujuran atau sidik, landasan dalam setiap interaksi dan pelaporan. Kejujuran menumbuhkan kepercayaan dan transparansi. Selanjutnya adalah musyawarah atau syura. Pengambilan keputusan penting harus dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dilakukan dengan keterbukaan, penghormatan terhadap pendapat. Selanjutnya etika hubungan antar anggota. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Hubungan antar anggota harus didasarkan pada persaudaraan, saling mendukung, membantu dan meningkatkan dalam kebaikan serta menghindari konflik yang merusak. Selanjutnya adalah ketaatan kepada pemimpin. Uli al-am atau anggota wajib taat kepada pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, merupakan kesepakatan organisasi untuk menghindari perpecahan dan menjaga keteraturan. Poin selanjutnya, kerja keras dan istiqomah. Anggota harus memiliki komitmen kuat, konsisten atau istiqomah dalam menjalankan tugas dan bekerja keras mencapai visi misi organisasi. Selanjutnya adalah nilai tambahan yang relevan. Toleransi menghadapi perbedaan. Organisasi Islam harus terbuka atau inklusif dan menghargai pendapat serta perbedaan yang ada selama dalam koridor kebenikan. Poin selanjutnya, bermanfaat bagi sesama. Prinsip bahwa hak baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad harus menjadi sangat semangat dalam kegiatan. Secara keseluruhan, etika berorganisasi dalam Islam menurut setiap individu mentualisasikan nilai-nilai moral spiritual dalam konteks kolektif, sehingga organisasi menjadi wadah untuk mencapai kebaikan dunia akhirat. Organisasi dalam Islam juga adalah muamalah, hubungan antara manusia yang hukum asalnya adalah mubah atau boleh, namun harus diisi dengan nilai-nilai syariah agar bernilai dalam mencapai kebaikan atau ketakwaan atau takwa. Pilar utama etika berorganisasi dalam Islam adalah pondasi spiritual atau niat dan tujuan. Niat yang ikhlas. Setiap kegiatan organisasi harus diawali dengan niat. Innama amalu biniat, yang tulus karena Allah, bukan kepentingan pribadi atau duniawi semata. Hadis riwayat Muslim, semua amal perbuatan tergantung dari niatnya. Dan terakhir adalah tujuan yang mulia. Organisasi harus bertujuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin atau kebaikan bagi seluruh umat, seluruh alam, dan tolong menolong dalam kebaikan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa ataupun permusuhan. Baik, sekian
materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang berbelit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.